Ada bro, di sini sama juga kasih ini cara bongkar sok atau ganti sok bagian sok depan untuk motor jenis Supra bro. Jadi ini saya mengganti sok depan motor Supra. Jadi untuk penggantian seal bro. Nah, ini untuk seal ini udah rembes semua untuk bagian soknya. Jadi sok depan, sok belakang ini udah rembes bro. Jadi harus diganti seal. Tapi usahakan untuk bagian as ini bagus bro. Jadi kalau bagian as ini bagus, ya nanti diganti seal aja itu udah beres bro. Jadi usahakan untuk bagian asnya ini jangan sampai tergores atau luka. Kalau di bagian as ini luka, teman-teman ganti seal tetap aja bro. Ganti seal ini, sealnya ini tetap aja rebes. Kadang kalau teman-teman nggak mau gosok dulu di bagian asnya ini dihaluskan. Oke, lanjut aja ke pembongkaran bro. Jadi yang pertama, ini teman-teman lepas untuk bagian penutup ini. Jadi di sini ada penutup. Ini teman-teman lepas untuk penutupnya. Penutupnya ini dilepas. Pas dulu untuk penutup. Ini bisa menggunakan obeng bro. Teman-teman congkel. Terus teman-teman lepas lagi ini untuk bagian penutupnya. Terus teman-teman bisa lepas untuk bagian sealnya nanti. Jadi ini saya bersihkan dulu. Ini sudah dikasih banyak serat nih bro. Dikasih ya gini, dikasih spon. Ini biar oli itu nggak keluar kan mungkin. Tapi ya ini saya bersihkan. Jadi kasih spon ini biar nggak keluar dari sini ya kelihatan. Langsung ke pelepasan untuk bagian sini bro. Jadi di sini ada kunci L. Untuk kunci L ini teman-teman lepas bagian kunci L. Ini teman-teman lepas untuk bagian kunci L-nya. Ada kunci L, ada baut, itu terlepas. Setelah itu teman-teman bisa langsung tarik nanti untuk asnya ini setelah dilepas dari sini. Jadi nggak usah bongkar sini bro, nggak usah bongkar sini, itu benarnya bisa untuk pergantian seal. Ini saya nggak bongkar sini bro, langsung aja dibongkar dari sini, nanti dilepas dan di seal beres. Jadi untuk pengerjaan itu lebih cepat bro. Ini teman-teman tinggal kasih kayak gini aja untuk asnya, pasang asnya. Usahakan oli di sini udah nggak ada. Ini udah terlepas bro, diketok kayak gini udah terlepas. Nah, udah terlepas kan, tinggal tarik. Kalau sudah dilepas dari belakang sini, dari bawah ini, terus ini bisa dibersihkan. Nah ini untuk seal, ini untuk as ini aman. Jadi teman-teman tinggal bersihkan aja dari sini. Dari sini dikasih BBM, nanti dikocok-kocok, nanti ditumpahin lagi. Jadi nanti di oli yang ada di dalam sini nanti bisa tumpah atau habis bro. Jadi tinggal teman-teman cara pembersihan dari sini. Ini nanti bisa dibersihkan teman saya. Nanti saya tinggal pasang. Jadi ini sudah ada yang membersihkan nanti. Itu temennya. Terus langkah selanjutnya ini untuk pelepasan di yang sini. Untuk pelepasan bagian, terus untuk bagian pelepasan bagian seal. Nah ini teman-teman bagian seal. Nah, di bagian seal ini ada pengunci bro, kadang ada penguncinya. Jadi untuk pengunci ini teman-teman lepas kayak gini. Nah, untuk pengunci ini teman-teman lepas. Setelah itu teman-teman bisa siapkan untuk obeng min. Jadi siapkan obeng min. Jadi teman-teman siapkan obeng min kayak gini yang sudah dimodifikasi atau dilansipkan. Ini teman-teman bisa masukkan kayak gini di bagian tepi seal ini ya, di bagian tepi seal. Ini teman-teman tinggal masukkan kayak gini, terus teman-teman ketuk. Jadi untuk pelepasan teman-teman itu kalau nggak punya alat bisa kayak gini bro, pakai obeng. Jadi ada yang bilang katanya itu merusak di bagian rumahnya ini. Iya, itu tergantung yang bongkar aja. Kalau yang bongkar itu
nggak yang bongkar tuh kayak saya itu ya nggak lecet. Tapi kalau teman-teman ada yang bisa lecet ya mungkin untuk pengutukan atau caranya yang belum bisa aja. Ini loh saya loh nggak menggunakan alat, aman ini, nggak ada lecet, aman. Itu tergantung cara masukkan sama ininya. Kalau ininya bisa modifikasi biar di sini nggak lecet, ya aman bro. Jadi walaupun nggak pakai alat, tapi mempunyai otak yang cerdas, pakai manual aja lo bisa. Jadi nggak usah dibuat pusing untuk kerja itu, nggak perlu pusing, harus punya alat mewah. Jadi teman-teman bisa menggunakan amplas ini dibersihkan biar nggak ada bekas seal atau bekas kotoran. Jadi nanti untuk pemasangan seal nanti itu mudah, biar nggak rembes dari samping. Mudah dihaluskan atau dibersihkan menggunakan amplas tidak masalah. Ini sudah dibersihkan, jadi aman. Untuk yang bersihkan bagian pembersihan tuh ada ini tukang bagian cuci stoknya udah ada, tenang aja bro. Terus pasang untuk bagian seal. Ini untuk seal ini ukuran 26 37 100,5 2637 bro. Ini 2637. Itu untuk ukuran seal ini 2637 10,5 untuk ukuran seal. Kalau teman-teman bisa menggunakan bekas bearing ini yang dimodifikasi, dihilangkan untuk bagian tengahnya ini. Jadi untuk bagian tengahnya ini dihilangkan. Nah, ini cari yang posisi pas di bagian sealnya gini. Cari yang posisinya presisi ya gini. Nanti untuk pemasangan bagian bagian seal. Jadi nanti untuk seal saat dipasang di sini ini aman tuh. Kita masukkan pakai ini. Jadi untuk seal itu nggak akan rusak bro. Nah, kita ketuk aja gini, ini udah aman, udah aman. Jadi menggunakan bekas bearing ini, bekas bearing aman. Seal itu nggak akan rusak. Tinggal pasang untuk pengunci. Penguncinya dipasang kembali. Terus di bagian penutup ini bisa dipasang. Untuk pasang bagian penutup, ini penutupnya pasang, ini udah dicuci ya. Terus ini teman-teman tinggal masukkan, tinggal masukkan lagi ini biar aman. Cek, enak bro. Tinggal isi oli. Terus tinggal isi oli untuk bagian dari atasnya, isi oli. Ini saya kasih oli dulu bro. Nah, kelihatannya agak berat untuk shocknya ini. Biar licin dikasih oli untuk bagian sealnya sebelum dipasang bro. Terus bisa isi oli. Ini untuk oli saya menggunakan bekas Yakul ini, bekas Yakul. Saya menggunakan takaran bekas minuman Yakul ini 1 leher sini bro. Itu ukuran ya. Kalau saya, tapi ya tergantung teman-teman mau stok itu lembut atau agak keras. Jadi kalau saya ukuran segitu bro, 1 leher minuman Yakul, 1 leher minuman Yakul ini. Jadi di lehernya ini ukurannya saya.
Terus ini teman-teman udah masukkan aja ini. Udah, moncrot. Terus pasang untuk bagian bautnya dari atas. Baut dari atas. Ini udah beres tuh. Tinggal ratin, kalau kurang erat pakai ketok, pakai kunci ini kalau kurang erat. Kalau ragu untuk pengeratan menggunakan kunci jok kalau saya. Merasa kurang erat ya pakai jok bro. Ini untuk shock ya aman bro, lancar. Selanjutnya untuk penggantian yang satunya bro, ini saya mau bongkar untuk yang satunya, bongkar shock yang satunya. Mana kuncinya tadi? Ini lepas dari atas juga sama. Untuk baut teman-teman lepas saja, teman-teman tinggal tarik, langsung dioper ke tempat wadahnya bro, langsung dibongkar. Jadi untuk oli ini saya habiskan di sini dulu. Terus bagian penutup lepas bagian penutupnya. Bagian penutup ini cuci sih. Selanjutnya untuk pengunci ini teman-teman lepas. Jadi di dalam sini ada pengunci. Pengunci ini dilepas, ini yang kedua ini. Setelah itu persiapkan obeng tadi, obeng main yang sudah dimodifikasi. Tinggal ketuk dari atas. Aman-aman bro. Tapi kalau menggunakan obeng biasa aja aman. Jadi teman-teman nggak usah takut rusak atau takut lupa di bagian rumahnya seal atau di bagian tabungnya. Itu tergantung yang lepas. Ini saya lepas kayak gini aman. Ini saya congkel aman bro. Aman. Jadi semua itu tergantung yang bongkar pasang. Ini baru dibersihkan untuk bagian sini. Ini biar nggak ada kotoran atau bekas oli. Ini coba bersihkan lagi nih. Sudah beres bersih, dibersihkan pakai amplas, langsung pasang untuk bagian seal. Sini pasang kembali. Pakai alat ini, alat hebat ini. Tinggal ketok ini terus ketuk dari atas. Beres bro. Jadi menggunakan ini bekas bearingnya ini, pasang untuk kancingan. Udah beres bro, selesai. Jadi teman-teman itu nggak usah langsung bongkar dari atas, langsung dari bawah aja kayak saya ini. Ini lebih cepat untuk pengerjaan. Langsung ini pasang untuk bagian as. Nah, jadi untuk as ini juga aman. Jadi dua-duanya untuk as ini aman, tinggal ganti untuk bagian sealnya aja. Nah, ini dikasih oli dikit nggak apa-apa bro, untuk bagian seal biar nanti licin. Nah, ini tinggal masukkan. Tinggal isi olinya bekas aku tadi.
Satu leher Yakul. Satu leher Yakul, bro. Tinggal tekan ke bawah pelan-pelan biar nggak moncrot. Pasang ini untuk bagian kunci L. Kurang erat, diratin menggunakan kunci blok. Tinggal cuci tangan, beres, bro. Jadi untuk pembongkaran bagian seal, bagian shock itu nggak sulit tuh sebenarnya, mudah. Jadi teman-teman itu nggak usah takut, nggak usah ragu untuk bongkar shock. Enak udah shock, udah shock, tinggal cek. Bagus, beres kan. Nggak usah bingung, nggak usah ragu untuk bongkar shock. Jadi teman-teman juga bongkar aja untuk bagian shock ya. Jadi di sini saja mengenai edukasi atau tutorial cara bongkar shock di bagian shock depan. Jadi untuk penggantian shock depan itu mudah, bro. Jadi teman-teman tinggal persiapkan aja kunci kayak tadi. Jadi teman-teman itu nggak usah bongkar dari atas, ini sudah bisa, bro. Teman-teman bongkar aja dari bawah. Jadi nggak usah lepas semua, itu bisa. Jadi nanti untuk pembersihan bagian oli yang ada di sini, ya kayak tadi, bro, tinggal tuangin dari sini tadi, terus dikotok-kotok, nanti ditumpahin, itu udah beres. Jadi untuk pengerjaan lebih cepat, lebih cepat dan lebih mudah. Oke, bro, itulah edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Nah, terus, bro. Rantai